Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami dengan janji sekali lagi akan kami persilakan untuk kepada para pemenang. Kami mau Bapak Ibu, adik-adik, kita akan mengadakan lagi untuk berjalan. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, tiba di acara. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kepada para peserta didik dan sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK negeri dan swasta peraih nilai ujian nasional tertinggi, tingkat lomba baris berbaris dan Student Expo pelajar DKI Jakarta tahun 2013 yang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan menghormati Bapak Taufik Yudi Wianto MPD kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Kota Jakarta. Yang ini adalah para peserta didik yang meraih hasil ujian nasional terbaik. Begitu juga ada para kepala sekolah dan juga pimpinan sekolah yang Gubernur yang sama-sama kita hormati. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul dan memenuhi undangan sekaligus merupakan kehormatan bagi kami komunitas pendidikan bisa bersama dengan Bapak Wakil Gubernur di ruang yang sangat sakral ini dalam rangka melakukan satu acara peringatan dan juga perayaan terhadap hasil ujian nasional yang membanggakan kita semua, sekaligus juga penyerahan piala lomba baris berbaris yang diselenggarakan pada bulan Mei ini. Adapun hasil ujian nasional para peserta didik SD, SMP, SMA, dan SMK adalah sebagai berikut. Untuk tingkatan SMA dari 51.190 peserta ujian lulus 51.118, ada 72 yang tidak lulus sehingga persentasenya adalah 99,99% dan ini merupakan peningkatan dibanding tahun lalu. Pada tahun lalu tingkatan SMA dalam rata-rata tingkat provinsi pada ranking 13. Kemudian teman-teman SMA berjanji pada tahun depan mau jadi ranking 1 kabarnya Pak. Yang tidak lulus hanya 3 orang Pak, atau 99,999%. Secara rata-rata nasional rankingnya tetap tapi pada besaran yang cukup membanggakan, itu ranking 4 Pak. Tahun lalu ranking 4, tahun ini juga ranking 4 juga. Untuk SD yang baru saja tadi diumumkan dari 140.564 peserta ujian, semuanya lulus 100% Pak. Dan rata-rata nilai mengalami peningkatan dari 7,39 pada tahun lalu, pada tahun ini 7,68 atau meningkat 0,29 poin Pak. Untuk tingkatan SMP ini yang sangat membanggakan karena dari 131.363 peserta yang tidak lulus hanya 1 orang atau dengan persentase 99,9999%. Dan yang membanggakan bagi kita semua, pada tahun lalu ranking SMP ini sangat banyak sekali jumlahnya Pak. Rankingnya 22 Pak. Pada tahun ini kita bersyukur menjadi ranking 1 tingkat nasional.
Semua ini bisa jadi disebabkan karena anak-anak para peserta didik kita begitu ujian nasionalnya dengan pola 20 varian model soal, maka ini membangkitkan semangat, disiplin dan konsentrasi diri untuk belajar ke arah diri sendiri dan dibantu oleh Bapak Ibu guru serta para orang tua sehingga bisa meraih hasil yang lebih baik dibanding tahun lalu. Artinya kalau ujian nasional pada tahun depan diselenggarakan dengan 100 varian soal, nilai kita bisa jadi benar-benar lebih bagus karena anak kita pasti jauh lebih konsentrasi lagi untuk belajar, tidak terpengaruh dengan hal-hal lain. Kemudian ada yang bisa kami sampaikan untuk tingkatan SMA, pada tingkat provinsi kita meraih ranking 9, pada tingkatan sekolah kita meraih ranking 10 atas nama SMA Negeri 8. Jadi dari sekitar hampir 20.000 sekolah SMA di Indonesia, Jakarta meraih ranking yang salah satu ranking terbaik yaitu ranking 10 untuk SMA 8, dengan juga peringkat nasional dari anak SMA 8 ada 2 orang yaitu peringkat ke-7 dan ke-10 atas nama Gracia Isaura Raulina untuk pada ranking 7 nasional dari semua peserta didik, yaitu tadi sebesar 51.000 dan juga ranking 10. Kemudian untuk tingkatan SD ada anak kita yaitu Ananda Fidela dari SD IPK Puri Jakarta Barat, nilainya tidak ada salahnya, semua dapat 10 dan 10. Kemudian kami agak kesulitan ketika mencari ranking 2 karena dari ranking 2 nilainya sama, yaitu bahasa Indonesianya hanya ada salah satu saja pada waktu penyelenggaraan, sementara pada IPA dan matematiknya nilai sempurna. Dengan kata lain nilainya semua yang ranking 2 adalah 29,80, ada 16 anak nilainya 29,80. Untuk itu, untuk memilih dari ranking 2 dan ranking 3, kita melihat juga rata-rata sekolahnya sehingga bisa dianggap bobot anak ini lebih banyak atau lebih baik karena di sekolahnya juga berkompetisi dengan anak-anak yang lebih baik. Kemudian SD yang terbaik adalah SD Kartika 10-7, kemudian yang negeri adalah SD Tebet Timur. Kemudian untuk tingkatan sekolah menengah pertama, setelah DKI Jakarta meraih ranking 1 tingkat nasional, ada 5 sekolah kita yang merajai atau yang memenuhi di 10 besar tingkat nasional. Jadi kalau satu provinsi ada SMP-nya rata-rata sebanyak 500 SMP satu provinsi, maka kalau se-nasional ada sekitar 16.500 sekolah. Jakarta mempunyai 5 besar di antara 16.500 sekolah itu tersebut, Pak. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMP Negeri 115 peringkat 2 nasional dengan rata nilainya 9,11. Kemudian yang ranking 3 adalah Lab School Kebayoran dengan rata-rata 9,08. Kemudian peringkat 7 adalah SMP Canisius yaitu dengan rata 9,03. Untuk peringkat 8 adalah SMK Penabur 2 dengan rata 9,01, dan untuk peringkat 9 dengan rata 8,98 adalah SMP Negeri 49. Kemudian dari 131.363 peserta ujian, ada 4 anak DKI yang memiliki ranking 10 besar, Pak, yaitu Ananda Kirana Widiana Lestari peringkat 7 dari SMP Negeri 85, nilai ratanya 9,84. Kemudian Ananda Jessica Jane peringkat keempat dari SMPK Penabur 1 9,89, dan Ananda Petra Julian Abigail peringkat 2 dari SMP Tarakanita dengan nilai 9,90, dan peringkat pertama adalah Stella Angelina dari SMP Kasih Kurnia Jakarta.
Untuk itulah Bapak Wakil Gubernur sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi hasil ujian nasional dan sekaligus memberikan motivasi untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi pada masa mendatang. Mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur untuk bisa memberikan semangat, memberikan sambutan, sekaligus memberikan motivasi dan bisa memberikan penghargaan kepada mereka semua. Kemudian kami laporkan pula kepada Bapak Wakil Gubernur bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional pada bulan Mei kemarin, Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Kibar Indonesia menyelenggarakan 3 event yang sangat membanggakan juga, yaitu Lomba Baris Berbaris, Student Expo atau Expo Pelajar, dan Pentas Seni pada tanggal 25 sampai dengan 26 Mei yang diselenggarakan di halaman depan Balai Kota dan juga di Monas, yang rencananya setiap tahun akan diselenggarakan pada bulan Mei sebagai bentuk ekspresi prestasi pelajar DKI Jakarta pada bulan pendidikan. Dalam kesempatan ini pula mohon kesediaan dan mohon berkenan Bapak Wakil Gubernur untuk memberikan piala bergilir gubernur kepada juara lomba baris berbaris serta piagam penghargaan kepada staf terbaik Expo Pelajar dan juara pentas ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Wakil Gubernur untuk bisa memberikan motivasi, sambutan, arahan kepada kami semuanya, dan kami semua komunitas pendidikan menyampaikan terima kasih pada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang telah memberikan pembinaan dan juga memberikan semangat pada kami semua untuk meraih yang terbaik dalam ruang lingkup pendidikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan kepada para pemenang atau penerima penghargaan, kami mohon untuk bisa menuju tempat yang telah ditentukan. Yang mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Yayasan Kibar Indonesia. Peringkat tertinggi UNSD untuk SD Negeri DKI Jakarta. Peringkat 1 SD Negeri Tebet Timur 15 Tebet Jakarta Selatan. Berikutnya Sekolah SD Swasta Kartika, peringkat 1 Kecamatan Makassar Jakarta Timur. Rizky dari SD Negeri Cipinang Melayu 04 Pagi. Peringkat kedua Vina Alfia Nabila dari SD Negeri Palmera 15 Pagi. Peringkat ketiga Nabila Alim Kota IPK Puri Jakarta Barat. Peringkat kedua Hairina Gus. TV-nya gede Pak, karena sekolah dapat TV Pak. Penerima penghargaan prestasi dari tingkat kedua nasional Petra Julian Abigail dari SMP Prapanita 4 Jakarta Timur. Peringkat 4 nasional Jessica Jen dari SMK 1 BPK Penabur Jakarta Pusat. Tingkat SMP Negeri. Peringkat 2 nasional Kirana Widiani Lestari dari SMP Negeri 85. Peringkat ke peraih nilai tertinggi DKI Jakarta Anissa Yusrina SMP Negeri 252 Jakarta Timur. Kuliah di mana? Tingkat SMA Udah ya. Di mana? program IPA Elva Lydia dari SMA Kristen 5 BPK Penabur Jakarta Barat. Audrey dari SMA Santa Teresia Jakarta Pusat. Isauna Kaulina dari SMA Negeri 8 Jakarta Selatan.
Salam Alia Fernandia dari SMA SMA 55. dari Officer Liga Satu sini ya. Amat ya. Oh, kiri. Anissa Nurfebriani Amat ya. SMA Negeri 68 Jakarta Pusat. Putri Muna Adima SMA Per sekolah nih ya. tingkat SMA swasta program bahasa Stefi SMA Santa Ursula Teresia Fikriana SMA Santa Ursula Felicia Christiana Bel Ini ikut dari aja. SMA Pratika Komandan. Oh, tingkat SMA program bahasa Ada Mbak. Yulianti dari SMA Negeri 35 Yulian Krisnawati SMA Negeri 31 dan Muhammad Yusuf Fajar dari SMA Negeri 35 SMA Negeri DKI Jakarta peringkat 1 SMK Negeri 26 itu ketiga ya. peringkat 1 Komandan kategori swasta SMK Farmasi Bipres AD Komandan Putri juga. kemudian SMK dari SMK Negeri 26 Mewakili, ya. Negeri 8 Bunia Safira Aryani Masih mewakili. selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk Satu baris Pak. Maria dan Mariska Panestika dari SMK Islam AA. Oke, 1, 2, 1. Berbaris. Bergantian Pak. Gantian. Pak Ibarat sudah ada. Ya. Maju. Yang SD dulu aja. Yang SD dulu aja. Oh, itu udah. SD dulu. Bisa geser ke sini. SD sebelah sana tuh. Untuk di DKI Jakarta. Untuk itu kami silakan memberi tepuk tangan kepada siswa-siswi SMK DKI Jakarta. 1, 2, 1, 2. Oke, cukup ya. Ya. 26, juara 2 dari SMA 6, juara 3 dari SMK 5, juara peleton putri, juara 1 SMA 66, juara 2 SMA 53, juara 3 SMA 48, juara komandan putra, juara 1 SMA 2. 1, 2, 1, 2. Ya, cukup. Ya, gantian. Ya. Buat gede. Sama-sama gede. 1, 2, 1. Oke, ya, cukup. Ya Pak, sudah selesai Pak, cukup semua Pak. Ya, paling cepat ya. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kata sambutan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik, dan wakil juga Profesor Agus dan para pejabat di Dinas Pendidikan DKI. Yang saya hormati para guru, orang tua, dan para murid yang hadir, seluruh yang hadir tempat ini. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur, kami yakin ini bukan jasa kami, karena kami baru 7,5 bulan di sini. Kami tidak tahu bisa melakukan apa dalam 7,5 bulan, tapi kami sangat percaya ini karena berkat jasa para guru, kepala sekolah, termasuk dinas pendidikan, ya mungkin termasuk guru-guru bimbingan belajar dan para murid-murid itu sendiri, termasuk yayasan yang membuat prestasi ini bisa kita raih. Termasuk juga dari yayasan, terima kasih ada membuat acara seperti ini. Kami tentu sangat berterima kasih. Bukan hanya itu, ini juga membuat kita mulai berpikir bagaimana kita bisa mendistribusikan, mengadministrasi dengan baik keadilan sosial di bidang pendidikan ini. Kita semua berusaha bahwa pendidikan itu adalah hak semua manusia. Hak asasi kita yang paling dasar, macam-macam, tapi salah satu adalah pendidikan. Nah, saya suka sekali ingat ajaran Konghucu yang mengatakan bahwa kalau bicara pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Makanya saya sendiri suka menafsirkan ketika Nabi Muhammad hadisnya diperdebatkan, ini hadis kuat atau lemah, tapi saya percaya itu betul.
Hadis itu buat tuntut ilmu ke negeri Cina itu diartikan, diterjemahkan adalah kalau bicara ilmu, Anda belajar di Cina zaman dulu bahwa pendidikan tidak boleh ada pengotrakan, pemisahan. Ini harus kita lakukan. Saya kira Muhammadiyah mirip ya sama yang. Nah ini ada akarnya, saya kira sangat menarik ini. Nah itu menjadi tugas kami, saya dan Pak Gubernur dan seluruh jajaran yang ada di Pemprov DKI. Kami berpikir bagaimana anak-anak tidak mampu bisa meraih pendidikan. Kami mengeluarkan kartu Jakarta Pintar, tetapi kami tidak puas juga kalau orang hanya bisa bersekolah, tetapi mutu sekolahnya tidak baik. Nah sekarang bagaimana menyamaratakan itu mutu? Kita ada uji kompetensi, ada mesti membuat karya tulis para guru. Nah kita lagi berusaha. Jangan sampai di DKI ada guru yang soal ujian diberikan pada gurunya dapat 5. Nah, gawat ini. Nah ini kan yang gawat kalau jadi seperti itu. Kami juga telah menganggarkan gaji untuk para guru di DKI hampir 6 triliun. Ini luar biasa, 6 triliun. Tetapi kalau mutunya, ini kalau masih rendah, tentu namanya pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang, ini bukan menjadi kewajiban guru saja, tapi juga kewajiban dari orang tua juga. Jadi kita sering mendengar orang tua mengatakan, kalau anaknya tidak pintar, katanya bukan urusan saya, urusan guru katanya. Akhirnya susternya, pembantunya yang stres, karena nyonyanya tidak mau mengajarkan, kira-kira gitu ya, atau bapaknya tidak mau. Nah kita sangat bangga, anak saya juga SMP kelas 3 lulus, tapi anak saya tidak sekolah di DKI, di Banten. Yang nomor 2 juga lulus SD. Nah saya sampai bilang dia wisuda, saya bisa merasakan bagaimana bangganya orang tua. Saya kena sibuk, dia acara lulus SD itu hari Rabu pagi. Jadi saya bilang sama anak perempuan saya bilang gimana ya, apakah bapak perlu datang kamu ini lulus gitu ya. Dasar anak perempuan, saya ada anak 1 perempuan, 3 anak, 2 cowok, 1 perempuan yang di tengah ini. Dia jawabnya pintar sekali. Dia nggak banyak ngomong, dia cuma bilang, Pak, ini sekali dalam hidup saya. Saya kaget gitu. Jawabnya datar tapi kalimatnya itu loh. Ini hanya sekali dalam hidup saya katanya. Wah terpaksa saya minta staf di balai kota sampai jam 12 siang dikosongkan semua acara. Hanya sekali. Jadi saya bisa merasakan tentu orang tua sangat bangga, apalagi bisa berprestasi seperti ini. Para guru kepala sekolah juga pasti sangat bangga. Kami sebagai Pemprov saja begitu bangga. Kita tentu mengharapkan kita bukan bicara juaranya saja, tapi kita berbicara bagaimana anak-anak kita ke depan ini berguna untuk bangsa dan negara. Kita mengerti apa itu Indonesia. Nah, saya suka membuat lelucon atau menyindir pemerintah Amerika Serikat. Saya bilang burung elang Anda dengan burung Garuda kami mirip-mirip. Lihatnya juga sebelah kanan. Makanya kawan-kawan saya dari Indonesia Timur suka protes. Harusnya ibu kota ditaruhnya itu di Merauke. Kenapa? Supaya burung Garuda dari kanannya habis. Kalau taruh di Jakarta yang dilihat Sumatera saja nih. Maka yang Indonesia Timur kurang begitu berkembang katanya. Karena burung Garuda tidak melihat semua. Jadi ini jokes saja. Tapi yang saya suka bilang sama orang Amerika, saya katakan kalau Anda mengajarkan kami tentang demokrasi, Anda salah. Dari lambang burung elang Anda saja dibandingkan burung Garuda kami lebih mengerti apa itu demokrasi, apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika. Buktinya apa? Saya bilang, buktinya sederhana. Pita Bhinneka Tunggal Ika Anda itu pakai bahasa Latin I pluribus unum, itu digigit paruh burung elangnya Amerika. Kalau kita digenggam kan? Nah kalau digigit di paruh, kalau itu burung elang mau makan gimana? Masih dilepas. Jadi Anda masih pragmatis, masih lihat situasi nih, mau makan ya lepas dulu gitu loh. Jadi lihat situasi. Kalau kami, kita tidak mungkin lepas. Karena kalau burung Garuda tidak ada pegangan pita ini, kata anak muda, bingung nih pegangan, kalau bingung kira-kira gitu kan. Jadi kalau burung Garuda tidak ada pegangan pita Tunggal Ika, kita akan bingung. Mari kita
tentang pelajaran, pengetahuan, tapi mereka betul-betul mengerti bangsa ini didirikan jauh lebih demokratis, jauh lebih mengerti, lebih perkasa daripada bangsa yang lain yang pakai burung elang. Itu bangsa kita. Dan kami sangat yakin kalau dengan ilmu pengetahuan, dengan kita mengerti bagaimana para pemimpin negeri ini merancang negeri kita ini, maka kita pasti bisa menjadi bangsa yang papan atas nomor 1 di dunia. Banyak hal kita bisa bicara, banyak hal. Orang mengatakan Cina hebat, pertumbuhan ekonominya selalu 2 digit. Sekarang sudah dikoreksi, turun, sudah 7 sekian. Tapi saya katakan, kalau dibandingkan Cina, kita lebih hebat. Orang protes lagi sama saya. Kenapa lebih hebat? Karena di Cina, kalau dia menggali sumber daya alamnya, itu udah sampai ratusan meter ke bawah muka bumi. Kita baru ngomong puluhan meter, belasan meter. Jadi kekayaan alam di Indonesia di bawahnya luar biasa kayanya. Makanya kita sangat bangga, kita membutuhkan lulusan-lulusan kita, anak-anak didik kita, yang dengan pengetahuannya, dengan dasar cinta tanah airnya, untuk mengelola sumber daya alam ini, untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa nomor 1. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan turut berbangga untuk suasana seperti ini. Dan kita juga jangan terlalu berpuas hati, karena perjuangan untuk menjadi nomor 1 sebagai bangsa ini seperti maraton dan maraton lagi. Tapi saya selalu percaya, sampai sekarang saya masih ingat guru agama saya kata, kalau kita usaha sungguh-sungguh, kita pasti berhasil. Istilah bahasa Arabnya manjada wajada. Ya, hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada akan ditanyakan juara wilayah Timur Putra, juara wilayah Utara Putra, juara 1 SMK Negeri 56, juara 2 SMK Negeri 36, juara 3 SMA 13, juara wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu Putra, juara 1 SMA 69, juara wilayah Timur Putri, juara 1 SMA 58, juara 2 SMA 48, juara 3 SMK Negeri 46, juara wilayah Barat Putri, juara 1 SMA 17, juara 2 SMA 11, juara 3 SMA SMK Negeri 56. Tentang acara itu Pak, tanggapan acara ini Pak. Tanggapan tentang acara hari ini. Saya kira bagus ya, anak-anak harus dikasih penghargaan gitu loh. Baru mereka merasakan bahwa kita itu ada perhatian. Ini kan perjuangannya kan tidak mudah juga. Ujian nasional kan sangat stres juga buat anak-anak. Nah kalau mungkin bisa lewat itu, kita harus kasih dia semangat. Karena ini keputusan nasional kita, ada ujian nasional, ya tentu kita harus mau tidak mau mesti dorong anak-anak ini untuk lakukan. Dan ternyata ada anak-anak yang bisa lakukan kan. Nah kita sekarang tinggal pikirkan bagaimana di Jakarta ini penyamarataan mutu ini harus kita usahakan. Kalau dari individu, sekolah saya kira sudah cukup baik ya. Itu aja. Terkait dengan APBD, maka salah satunya peningkatan nanti APBD itu pendidikan dan kesehatan. Kalau pendidikan ini apa peningkatannya? Ya kita ingin dorong bukan cuma nilainya, kita ingin dorong bahwa sekolah-sekolah itu harus mutunya baik. Termasuk sekolah-sekolah swasta. Kami lagi berpikir kalau sekolah swasta yang yayasannya sudah agak susah, lebih baik mereka jual kepada kami, kita memberikan. Atau swasta sama swasta digabung. Itu konsep Pak Gubernur seperti itu. Kalau sekolah swasta yang tidak kuat lagi kan repot juga. Memenuhi persyaratan mesti 2.500 meter juga susah. Nah kita lagi berpikir mereka kalau masih mau terus digabungkan. Nanti dinas pendidikan kamu fasilitasi. Itu harapan Pak Gubernur.
Dan untuk yang yayasan yang sudah besar, dia udah agak berat, lebih baik dia jual kepada kami, jadi negeri, dia konsentrasi di salah satu sekolah saja, supaya mutunya juga naik gitu loh. Jangan dia paksakan terlalu besar. Itu kira-kira begitu Pak Gubernur punya pemikiran. Anggarannya sendiri berapa? Anggarannya kita udah 28% dari APBD ini. Mau nambah lagi nggak APBD? Tergantung. Jadi kita tidak berbicara anggaran itu berapa persen. Jadi prinsipnya fungsi dari target kita itu uang ikutin dia gitu. Jadi jangan uangnya dulu. Nah sekarang targetnya apa? Bisa saja dengan sistem ini anggaran juga bisa turun. Nah ini harus kita lakukan secara itu. Agak melenceng sedikit nih Pak, wacana tentang mengembalikan PRJ sebagai pesta rakyat itu gimana itu? Itu Pak Gubernur pikir ya harusnya seperti itu ya. PRJ sekarang kan makin banyak sekali orang yang tidak mampu datang ke PRJ dengan 30.000 nggak bisa masuk kan. Kalau dia bawa 5 anak gimana? Kalau gaji seperti itu, belum lagi belanja, nah itu model-model seperti itu. Ya itu yang lagi dipikirkan. Solusi bagi pemerintah sendiri untuk saat ini? Atau fair biasa-biasa saja dilakukan saja. Tapi PRJ harus ada yang model seperti untuk rakyat nikmatin gitu. Ya. Itu ada berapa Pak yayasan yang kira-kira udah? Nah saya belum tahu. Pak tadi dinas sama yang akan cek petakan.